Kita kan dari kampung nih, bukan dari orang kota. Kita dari arah Tasikmalaya, Jawa Barat lah kita. Kita nggak punya uang. Saya di hati saya nih, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bangunlah masjid ini, An-Nur ini. Ujian bertubi-tubi, sampai pernah kami diusir dari bengkel ke satu bengkel. Sampai rumah tangga pun kita diuji, sampai udah mau cut kita. Syukuri atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau pilih kami, Engkau berikan kami rezeki, kemampuan dan kemauan untuk membangun masjid, membangun rumah Allah, membangun bagian taman-taman surga di muka bumi ini, yakni majelis. Nah, awalnya kita bangun di sini, kita kan sering tiap lebaran nih, sering ke sini nih. Kan dulunya rumah almarhum kakek ya. Jadi kadang-kadang kita ke sini ke Batu Jajar itu nengokin sawah nenek gitu, almarhum. Nah, udah gitu, warga sini pas kita datang, nah dia kan minta katanya tolong deh kalau ada rezeki, tolong kita bangunin musola gitu. Nah, udah gitu. Tapi kita kan nggak punya tanah di sini, adanya cuma rumah doang, rumah ini. Ibu. Nah, kita minta tolong orang sini, tolong deh kalau ada tanah yang murah-murah, nah tolong dicariin lah gitu. Kita kan dari kampung nih, bukan dari orang kota. Kita dari arah Tasikmalaya, Jawa Barat lah kita awalnya. Nah, di kampung itu kan kita pengen masjid, tajuk, tapi di atas ini kolam gitu ceritanya. Alhamdulillah rezeki ada, kebetulan pas nengok sawah ke sini, warga sini minta dibangunin. Nah, kebetulan tempatnya buat masjid An-Nur itu di belakang rumah almarhum kakek istri, bapak almarhum belakangnya. Pas kita datang, kita suruh datang yang punya tanah nih. Oke, kita itu sebetulnya itu gak punya duit kita tuh. Nah, itu yang punya tanah datang. Nah, kita ketemu kan, kita ini adu harga sama yang punya, harga deal sama yang punya. Nah, kita DP-in itu, DP-in cuma 7 juta. Kita di tabungan gak ada uang lagi, cuma itu doang. Udah gitu kita minta waktu sama yang punya tanah sekitar 2 bulan. Sama yang punya tanah minta waktu 2 bulan. Ya. Lah, kita gak punya uang. Gitu artinya kita Bismillah aja. Nah, alhamdulillah sebelum 2 bulan ya, itu udah 2 bulan lah, sekitar itu 2 bulan itu tanah udah dilunasin gitu. Nah, habis gitu saya mikir nih, ini tanah udah ada tapi pembangunannya belum kan, dia belum dibangun. Saya di hati saya nih, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bangunlah masjid ini, An-Nur ini. Gitu, alhamdulillah. Jadi dari mana kita walau gitu. Jadi beli tanah itu habis lebaran. Ya pas lebaran ke sini kan lebaran kan. Alhamdulillah habis lebaran. Kelarnya sebelum lebaran, alhamdulillah itu sebelum 1 tahun ini masjid An-Nur sudah selesai. Alhamdulillah. Udah bisa dipakai untuk tarawih dan sholat Idul Fitri. Nah, kita kan ini bangun masjid ini pas lagi pandemi ya. Nah, kalau prinsip saya nih, kalau saya udah punya niat, pasti sama langsung dikerjain gitu. Jadi ini niatnya udah dari sebelum pandemi nih niatnya nih. Entar kita kalau mudah-mudahan modalnya kalau ada rezeki, modalnya bismillah aja, la haula gitu. Saya sih niat kita baik, sama Allah nggak dimudahkan, itu aja. Jadi pas kita ini udah niat sebelum pandemi, kita ingin udah ngomong sama warga sini nih ceritanya nih. Dulu kan rumahnya di sini rumah zaman dulu lah. Nah, banyak anak-anak nih ceritanya ini mau pada sekolah. Terus pada di masjid kan sekolahnya nih, cuma kebanyakan anak-anak jadi kagak masuk. Udah saya cerita ke warga sini, mudah-mudahan doain Uban Jaya Motor, mudah-mudahan dilancarin kerjanya biar kerjanya banyak, lancar. Mudah-mudahan gitu. Terus selama 2 bulan saya udah niatin, mudah-mudahan nih bulan depan kita mulai nyicil. Dan alhamdulillah kita pure uang dari
hasil kita, tidak ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, tidak minta sumbangan, tidak mengajukan proposal ke siapapun. Ini hasil dari Alhamdulillah. juragan yang udah betulin di bengkel Ubanja Motor gitu. Jadi juragan-juragannya yang udah betulin di bengkel Ubanja Motor, mobilnya bagus, dia mudah-mudahan dapat pahala. Insya Allah. Amin. Jadi berapa persennya kita masukin ke pondok pesantren ini, mudah-mudahan ke pondok pesantren An-Nur. Ini rencana kita mau bangun pondok pesantren buat anak yatim piatu. Jadi pure kita gak ada biaya, mudah-mudahan kitanya dipanjangin umur, rezekinya dimudahin, mudah-mudahan ini pondok pesantren ini sampai tuntas kita bangunnya, kita sampai selesai. Iya, buat juragan yang apa namanya yang udah kelebihan lah misalnya gitulah. Ayo kita bikin buat rakyat ya, kita bikin buat masyarakat gitu, apa kayak apa mau bikin musola, apa bikin masjid, apa bikin pesantren, boleh lah. Karena harta yang sesungguhnya, harta inilah yang akan dibawa insya Allah yang bekal kita di sana ya. Berbagi nikmat, berbagi rezeki, insya Allah kalau kita bersedekah satu kali, insya Allah digantinya beberapa kali lipat. Dan itu terbukti sama kita berdua ya, bukannya uzu, bukannya ria. Alhamdulillah sudah terbukti ya. Ubanja Motor juga bukannya kelebihan harta. Kalau Ubanja Motor kita, kalau dikatakan berlebih kita enggak kita mah. Jadi kita mah benar-benar kita hidupnya biasa lah, cuma kita mah diusahain. Kita mati gak bawa apa-apa. Meskipun kita banyak harta, tetap aja yang dibawa cuma amal perbuatan kita, amal ibadah lah. Yang penting harta banyak jadi rebutan, ya gitu kan? Ya. Insya Allah ini mungkin salah satu bekal kita. Nah, bekal kita ya di akhirat gitu. Insya Allah biar ya, jadi tabungan. Ya ke juragan-juragan ya, ayo kita bikin amal yang banyak-banyaknya. Kita hidup kan gak lama, kita cuma berapa tahun hidup gitu. Paling lama kan Kanjeng Nabi kan 63. Ya mudah-mudahan kita kan lebih dari itu. Mudah-mudahan kita kan umur gak tahu. Ayo ke juragan-juragan yang hartanya lebih banyak, ayo bikin buat maslahat umat gitu. Biar umat Islam itu lebih setidaknya lah menyantuni anak yatim, memenuhi kebutuhan yang sekeliling kita aja dulu gitu kan. Biar kita berbagi nikmat, berbagi rezeki ya, biar lama lagi insya Allah nikmat dan rezeki kita, Allah pun ngasih kita nikmat banyak banget masa kita hitung-hitungan buat ngasih untuk yang lain gitu. Jadi kita itu apa namanya, misalnya ngebuang uang 10.000, datangnya bisa 100.000, 200.000 gitu. Jangan takut lah ke juragan-juragan. Kalau sedekah itu ngeluarin dikit, datangnya alhamdulillah gak terkira-kira gitu, gak terduga-duga. Dan kita berdua ya, ini katanya ada orang jadi teman deket malah, habis berapa teh bikin masjid ini, habis berapa Pak Uban bikin musola, tapi kita nggak pernah ngitung, karena kita yakin Allah aja nggak ngitung-ngitungan sama kita ngasih rezeki gitu. Insya Allah alhamdulillah ya, jadi rezeki ada aja. Jadi kita ngebangun dulu, ngebangun ini apa masjid, itu bonnya gak pernah kita ini. Nggak pernah hitung-hitung. Jadi kalau udah belanja, udah simpan, udah taruh aja di anak-anak gitu. Jadi gak benar-benar kita hitung. Ya alhamdulillah sampai selesai. Nah sekarang kan kita lagi bangun buat pesantrennya nih. Ya mudah-mudahan lah dilancarin gitu. Dilancarin biar cepat selesai lah, biar cepat dipakai gitu sama masyarakat. Setelah selesai banyak yang mau ngaji di sini juga gitu kan. Jadi tempatnya bermanfaat gitu. Nggak mau bajir ya. Sekarang ada tempat, kalau nggak ada yang ini juga percuma gitu. Makanya kan kemarin cerita Bapak Bas ini, alhamdulillah semenjak ada Masjid An-Nur jadi sholatnya itu sekarang berjamaah terus di masjid. Di rumah, biasanya di rumah jadi berjamaah. Ya kalau dulu kan dia pada sholat di rumah, jadi kan jauh itu kan, mau ke masjid jauh. Nah sekarang pada cerita alhamdulillah udah ada masjid, jadi pada sholat di masjid. Berterima kasih sekali kepada Bapak Uban yang telah membangunkan satu buah masjid yang telah berdiri, An-Nur. Dengan adanya masjid ini, kami sebagai warga tentu sangat bahagia. Kami tidak perlu melangkah lebih jauh untuk menunaikan sholat kami. Begitupun juga dengan adanya masjid ini, kami mengharapkan pada Allah SWT untuk menggerakkan warga kembali ke masjid untuk 5 kali sholatnya. Harapan kami Bapak Uban lebih terbuka rezekinya dan memberikan kepada yang terbaik.
kebetulan suami saya ini orangnya gigih ya, terutama dalam bekerja. Jujur aja, pas awal-awal saya cemburu, jadi dia mementingkan kerjaan daripada keluarga. Awalnya saya cemburu gitu kan. Setelah kesini saya mulai memahami apa sih, berarti dia cerita gini, pokoknya aku kalau ada yang mau, aku harus gitu. Aku bilang gini, selama kemauan mau itu positif, aku dukung gitu. Awalnya saya cemburu, jujur aja. Kalau kerja pun, pertama gini, anak saya sakit, udah kamu aja yang pergi ke dokter gitu kan. Sebenarnya saya sakit hati juga, ini anak kamu juga kan gitu kan. Tapi udah kan saya yang cari duit, kata dia gitu. Jadi bagi tugas gitu. Ya, dari kesini saya mulai paham. Oh ya udah gitu kan. Terus memang ya kerja keras satu, gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Banyak Motor. Paling oke, paling mantap, paling ajib di Juragan nih. Juragan nih kalau pengen tahu nih hasilnya kayak gimana Juragan, kita bongkar dulu Juragan. Jangan kemana-mana Juragan. Tonton channel Banyak. Oke Juragan. Orang tua aku, menurut aku, buat ayah itu orang yang bekerja keras, gigih, giat berusaha, giat bekerja, sayang sama anak-anaknya. Mungkin bisa jadi sosok yang inspiratif buat semua orang, atau buat orang tua lainnya, atau banyak orang, atau buat diri aku sendiri. Selama kita 18 tahun ya, 18 tahun. Susah, senang, sudah kita jalanin gitu kan. Pahit asam manis hidupnya ya udah, dari kita mulai ngontrak satu petak sampai sekarang alhamdulillah rumah pun saya udah 2, bukan sombong, bukan ria ya, ini inspirasi mungkin buat teman-teman. Jadi rumah jangan dilihat kita udah seperti ini, lihat langkah kita, lihat step kita, ujian bertubi-tubi sampai pernah kami diusir dari bengkel ke satu bengkel ke bengkel lain. Masya Allah, tapi kita sabar terus diuji. Allah, aku tanggung sabar nih ya, sampai rumah tangga pun kita diuji sampai udah mau cut kita, tapi kita balik lagi. Mungkin ini ujian. Dan saya juga bersyukur punya orang tua ya, khususnya bapak almarhum saya. Jadi kalau anaknya ada masalah, bukan memperkeruh, alhamdulillah, cuma ya udah teh, mungkin ini ujian buat teteh, mungkin ini cobaan buat kalian mau sukses. Step menuju sukses itu ini, kata bapak. Saya ingat sampai sekarang makanya bersyukur banget punya orang tua seperti bapak almarhum saya. Dan alhamdulillah hasilnya selama ini kita capai ya. Alhamdulillah, ini buah dari kesabaran kita mungkin. Harapan saya sama suami saya biar panjang umur, sehat selalu, pokoknya sukses dunia akhirat. Aku bangga jadi anak mereka. Kalau mereka nggak ada, mungkin aku sedih banget karena aku udah biasa bareng-bareng mulu kan. Terus aku juga agak mungkin aku lebih manja dari adik-adik aku, maksudnya aku lebih dekat sama mereka daripada adik-adik aku. Terus aku kemana-mana sering ikut gitu. Terus tapi kalau misalnya mereka nggak ada nanti, aku harus kuat karena aku anak pertama. Aku harus dampingin adik-adik aku harus jadi contoh buat adik-adik aku gitu. Jadi aku harus jadi pelindung buat adik-adik aku juga. Aku minta sama Allah, pasti aku minta biar mereka nunggu aku sama adik-adik aku sukses dulu, biar kita bisa banggain mereka. Mereka aja bisa bikin kita seneng, aku sama adik-adik aku bahagia. Jadi nanti aku pengen ada waktunya aku sama adik-adik aku bikin orang tua aku bahagia, bikin orang tua aku bangga sama kita semua. Aku bangga, aku bahagia punya orang tua kayak mama sama ayah. Buat mama sama ayah, mudah-mudahan sehat terus, murah rezekinya, diberikan umur yang panjang biar bisa lihat aku, Salsa, abang sama dedek jadi orang sukses, bisa banggain kalian semua, kalian berdua.
bisa ngasih kalian yang kalian mau nanti, bisa pokoknya bisa bikin bangga mama sama ayah. Semoga mama panjang umur, ayah panjang umur, makin banyak rezekinya, makin bisa ngebantu orang banyak, bisa jadi orang yang berguna buat orang-orang, bisa selalu ada buat aku sama adik-adik semua, bisa pokoknya sehat selalu dan selalu bahagia. Makasih mama sama ayah, I love you. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kusyukuri atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau pilih kami, Engkau berikan kami rezeki, kemampuan dan kemauan untuk membangun masjid, membangun rumah Allah, membangun bagian taman-taman surga di muka bumi ini, yakni majelis. Ya Allah, aku syukuri segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, amanah berupa rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami syukuri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren An-Nur dan Masjid An-Nur resmi digunakan untuk masyarakat. Tepuk tangan dulu.